Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, amma ba'du. Sahabat channel BMTV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, diberikan ilmu yang bermanfaat, dan kita dijadikan Allah sebagai hamba yang takwa, yang dijauhkan dari godaan syaitan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alangkah baiknya kita tuliskan sholawat di kolom komentar supaya kita mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tuliskan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ternyata jin juga membutuhkan makanan layaknya manusia. Namun tentu saja makanan para setan dan jin tidak sama dengan manusia. Bahkan dari beberapa ayat Al-Quran dan hadis yang sahih yang menjelaskan bahwa jin juga membutuhkan makanan. Dalam Islam, jin merupakan salah satu makhluk Allah yang paling dekat dengan manusia. Jin juga mampu beranak pinak layaknya manusia. Hal serupa juga dengan makanan, jin membutuhkan makanan. Lantas apa saja makanan yang disukai jin? Maka sebelum saya lanjut, yang belum bergabung di channel BMTV, mohon dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, makanan yang disukai oleh jin yang pertama adalah darah. Jin sangat menyukai darah, baik itu darah dari binatang yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah, maupun darah manusia yang disebabkan karena luka dan tidak menyebut nama Allah di saat luka tersebut terjadi. Selain itu, darah haid dari kaum wanita juga sangat disukai oleh jin. Oleh karena itu, apabila wanita sedang haid, maka sangat dianjurkan untuk tidak membuang pembalut sembarangan. Kemudian yang kedua, makanan yang disukai oleh jin adalah kotoran. Seperti yang banyak dijelaskan dalam hadis bahwa jin sangat menyukai tempat yang lembab dan kotor. Salah satunya adalah kamar mandi. Kamar mandi menjadi tempat para jin untuk menemukan makanannya, yakni kotoran. Oleh sebab itu Rasulullah SAW menganjurkan kita saat hendak masuk ke kamar mandi, bacalah doa terlebih dahulu, atau setidaknya bacalah basmalah lalu masuklah menggunakan kaki kiri terlebih dahulu. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah pernah bersabda yang artinya, janganlah kalian beristinja dengan kotoran dan jangan pula dengan tulang, karena keduanya merupakan bekal bagi saudara kalian dari kalangan jin. Hadis riwayat Imam Turmudi. Yang ketiga adalah tulang. Disebutkan bahwa jin sangat menyukai tulang dari sisa makanan kita. Oleh sebab itu, apabila kita selesai makan, maka jika kita memakan daging ada tulangnya ataupun ikan, sebaiknya tulang makanan tersebut langsung buang ke tempat sampah. Lalu hindari juga untuk membiarkan tulang tersebut terlalu lama berada di piring kita, karena hal tersebut bisa mengandung dan mengundang jin untuk dapat menyantap makanan bersama kita. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an pernah berkata kepada Rasulullah SAW, ada apa dengan tulang dan kotoran? Rasul menjawab, tulang dan kotoran adalah makanan jin. Keduanya termasuk makanan jin. Aku pernah didatangi rombongan utusan jin dari daerah Nashibin, dan mereka adalah sebaiknya jin. Mereka meminta bekal kepadaku. Lalu aku berdoa kepada Allah untuk mereka agar setiap kali mereka melewati tulang dan kotoran, mereka mendapatkan makanan padanya. Hadis riwayat Imam Bukhari, nomor hadis 3860. 4. Bangkai dari hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah.
Indera penciuman manusia sangat tidak menyukai bau bangkai. Bahkan siapa saja yang mencium bau bangkai bisa merasakan mual hingga tidak nafsu makan. Nah, anehnya bangkai yang busuk justru menjadi makanan favorit para jin. Apalagi hewan yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah. Sehingga sesuatu yang kita makan itu menjadi kurang berkah. Kemudian jika kita bimbang saat membeli lauk apakah sudah disembelih dengan menyebut nama Allah atau tidak, maka dalam hal ini para ulama berpendapat maka sangat dianjurkan ketika dimasak jadikan lauk disarankan membaca basmalah dulu terlebih dahulu. Sebaiknya saat hendak menyantap berbagai makanan, sebaiknya bacalah kalimat bismillah supaya kita terhindar dari jin. Kemudian makanan yang kelima yang disukai oleh jin, makanan yang dimakan dengan tangan kiri. Pasti banyak di antara teman kita yang makan dengan menggunakan tangan kiri. Sudah tidak asing lagi dengan yang satu ini, bahwa kita harus makan menggunakan tangan kanan. Hal ini seperti yang terdapat pada hadis dari Ibnu Umar, ia berkata bahwa Rasulullah pernah bersabda, jika salah seorang di antara kalian makan, makanlah dengan tangan kanan. Ketika minum, minumlah dengan tangan kanan, karena setan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Imam Muslim. Lalu bagaimana dengan orang yang kidal? Dalam hal ini tentu saja ada pengecualian. Allah tidak menciptakan suatu hamba melainkan karena ada kebaikan di dalamnya. Makanan yang keenam yang disukai jin, makanan yang dimakan tidak menyebut nama Allah. Setiap makan yang tidak disebut nama Allah saat hendak memakannya bisa dikatakan sangat disukai jin. Seperti yang telah disebutkan di dalam salah satu hadis yang artinya, jika salah seorang di antara kalian memasuki rumahnya, lalu ia berzikir pada Allah ketika memasukinya dan ketika hendak makan, maka setan pun berkata pada teman-temannya, sungguh kalian tidak mendapatkan tempat bermalam dan tidak mendapatkan makan malam. Namun ketika seorang memasuki rumah dan tidak berzikir pada Allah, jika ia tidak menyebut nama Allah ketika makan, setan pun berkata pada teman-temannya, akhirnya kalian mendapatkan tempat bermalam dan makan malam. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang membaca, jangan lupa kita membaca bismillah ketika makan. Yang harus diingat mulai sekarang dan seterusnya, memulai membiasakan diri untuk selalu berdoa dan membaca kalimat-kalimat Allah supaya terhindar dari jin. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah 6 yang menjadi makanan jin. Semoga kita terhindar dari yang 6 itu. Billahil hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.